Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju bernuansa merah dengan latar belakang merah juga. Ini artinya sebuah berita yang hot. Apa itu? Ya, mengenai berita yang tidak mengenakan sih, tapi ya hot juga gitu ya. Mengenai PHK di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dan juga di Amerika ya. Ya, saya tidak akan membahas seluruh perusahaan di Indonesia yang melakukan PHK, akan banyak sekali. Saya akan melihat saja yang baru kemarin yang dilakukan gitu ya oleh sebuah perusahaan besar di Indonesia, dan kita akan lihat sekilas dua perusahaan Amerika juga yang juga tidak mau ketinggalan. Dia ikut juga mem-PHK sejumlah besar karyawannya. Nah, kita lihat dulu nih yang di Indonesia. Nah, ini berita 12 November ya, kira-kira 1 minggu yang lalu gitu ya. Ya, Senin lalu ya, 12 ini ya kira-kira ya. Nah, di sini Kumparan memberitakan suatu rumor atau gosip gitu ya, bahwa Gotoh itu akan melakukan PHK massal gitu ya. Dan juga berita bahwa Pangeran Arab MBZ ini juga yang namanya dipakai untuk jalan layang yang ke arah kalau kita mau ke Bandung ada jalan tol yang di atas itu namanya MBZ juga, yang mau masuk jadi investor Gotoh, Gojek, Tokopedia. Nah, di sini di tanggal 12 November manajemen Gotoh intinya dia tidak mau mengomentari rumor yang berkembang sejak Senin lalu ya. Mereka bilang pihaknya tetap akan fokus dalam membangun bisnis yang berkelanjutan ya. Dia tidak mau mengomentari rumor atau spekulasi yang beredar. Fokus Gotoh adalah membangun bisnis yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi Indonesia, katanya ya. Ungkapnya kepada Kumparan ya beberapa hari yang lalu juga ya. Jumat lalu, Jumat minggu lalu. Oke. Nah, di sini yang menariknya bahwa di tengah isu bahwa Gotoh itu mau mem-PHK sejumlah besar orang, kan waktu itu diperkirakan akan di PHK sekitar 1.000 katanya ya. Sahamnya malah naik 11,7%. Ke level Rp210 per saham. Nah, ini menarik ya. Jadi harga sebuah saham ini mau dibilang kontradiksi enggak juga. Memang faktanya demikian. Di satu sisi ada kabar yang buruk buat bagi para karyawan yang mungkin akan kena PHK, tapi di satu sisi bagi para pemegang sahamnya justru untung gitu, harga sahamnya naik. Nah, pertanyaannya kenapa di tengah-tengah rumor atau gosip bahwa Gotoh akan mem-PHK 1.000 lebih karyawannya membuat sahamnya naik? Nah, nanti kita akan lihat pelan-pelan ya supaya kita bisa belajar. Karena singkatnya begini, dengan mem-PHK ribuan orang, maka beban gaji dari Gotoh itu kan turun. Nah, kalau beban atau pengeluarannya bisa ditekan turun, pasti keuntungan akan meningkat. Ataupun kalau masih rugi, ruginya menjadi lebih kecil sehingga sahamnya jadi menguntungkan, jadi naik, kira-kira begitu ya. Oke, nah itu berita dari yang minggu-minggu lalu. Nah, kemudian kemarin tanggal 18 November di sini ternyata benar. Breaking news, Kumparan juga yang menulis. Nah, ada juga antara dari berita yang lain saya akan bahas ya, karena mereka mengulas dari sisi yang lain. Kumparan akhirnya mengulas lagi bahwa benar akhirnya Gotoh melakukan pemutusan hubungan kerja 1.300 karyawannya. Nah, karena ini sudah menjadi berita resmi dan sebagai perusahaan yang terbuka atau TBK,
ketika dia melakukan langkah-langkah yang akan mempengaruhi para pemegang sahamnya, maka ini dijelaskan secara terbuka kepada umum. Nah, di sini disebutkan bahwa yang dipecat 1.300. Nah, menariknya lagi kita lihat di sini kemarin ini ya jam 2 lewat sahamnya naik lagi jadi 222. Ya. Nah, ini karena sudah resmi memutuskan untuk memberhentikan 1.300 orang. Nah, sahamnya naik lagi karena dianggap tindakan ini akan lebih mengurangi beban dari Gotoh, sehingga kalaupun nanti dia rugi, ruginya akan semakin kecil. Kalaupun dia mungkin untung, maka untungnya akan menjadi tambah besar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan dari 1.300 orang yang di PHK itu sama dengan 12% dari karyawan tetap grup Gotoh ini ya. Nah, jadi Gotoh katanya perlu beradaptasi untuk memastikan perusahaannya dia ini menghadapi tantangan ke depan. Iyalah mungkin sekarang dengan beban karyawan yang begitu banyak, ya supaya tetap bisa survive kira-kira begitu, maka dia harus memastikan kesiapan perusahaannya ini ya. Nah, di sini dikatakan ya kita lihat ya, manajemen Gotoh ini bilang perusahaan harus mengakselerasi upaya menjadi bisnis yang mandiri secara finansial dan tumbuh secara sustainable dalam jangka panjang dengan memfokuskan diri dalam layanan inti yaitu on demand, e-commerce dan financial technology. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini intinya pada akhir kuartal kedua 2022 katanya perusahaan berhasil melakukan penghematan biaya struktural sebesar 800 miliar dari berbagai aspek penghematan seperti teknologi, pemasaran, dan outsourcing. Bagus juga ya, berhasil menghemat 800 miliar. Namun demikian untuk lebih jauh, mungkin untuk lebih menghemat lebih banyak lagi di tengah kondisi ekonomi global yang semakin penuh tantangan, Gotoh harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali perusahaan ya. Termasuk apa? Mengambil keputusan sulit ini, merampingkan perusahaan, mengurangi karyawan 1.300 orang atau sekitar 12%. Ya, keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya perusahaan lebih lincah, agile gitu ya, mampu menjaga tingkat pertumbuhan sehingga terus memberikan dampak yang positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi maupun pedagang. Ya kan sekarang dia kan gabungan Gojek dan Tokopedia. Ya, nah di sini diterangkan bahwa proses PHK dimulai hari ini, yaitu maksudnya kemarin ya kan, karena berita kemarin ya. Nah, ini langsung diumumkan oleh CEO dari grup Gotoh, Andre Sulistyo, kepada seluruh karyawannya hari ini ya. Nah, maka yang terdampak akan mendapatkan pemberitahuan hari ini juga, maksudnya kemarin, dan memberikan dukungan yang komprehensif. Ya, adalah tunjangan-tunjangan setahu saya dilebihkan 1 bulan dari peraturan yang ada. Baguslah kalau seperti itu ya. Dan diberikan dukungan pencarian kerja. Saya nggak tahu ya gimana cara membantu mencari kerja. Lagi susah nih gitu ya. Memberikan layanan konseling dan bahkan laptop yang selama ini dipakai udahlah ambil gitu ya. Mengakses pelatihan-pelatihan yang ada di perusahaan ya, bergabung ke direktori alumni Gotoh dan seterusnya ya. Nah, keputusan ini katanya tidak mempengaruhi layanan Gotoh kepada konsumen meski karyawannya dirampingkan gitu ya, tapi tingkat pelayanan kepada pelanggan tidak akan turun. Nah ya. Nah, kemudian bisnis.com juga menyoroti hal yang sama bahwa confirm Gotoh, Gojek, Tokopedia PHK 12% dari karyawannya ya. Di sini dikatakan ya, di sini lebih detail nih ya bisnis.com bahwa mengacu pada laporan keuangan pertanggal 30 Juni 2022 Gotoh memiliki 9.630 orang karyawan ya. Nah, itu pun naik dari posisi tahun lalu 31 Desember yang cuma 9.044 orang. Tetapi sekarang kalau dipotong 1.300 berarti tinggal 8.330 ya.
Nah, di sini bahwa pemutusan hubungan kerja itu sesuatu yang keniscayaan dan tidak dapat dihindari. Kenapa? Di sini di bagian bawah kita lihat itu. Pasalnya adalah karena pos gaji karyawan itu 2 kali lipat dari total pendapatan. Gila. Ya rugi dong. Gaji yang dibayarkan ke karyawan itu 2 kali dari pendapatan. Tekor dong. Iyalah. Maka dari itu kalau dia nggak rampingkan dikurangi 1.300 ya akan tekor terus. Ya. Di sini kita lihat Gotoh ini menghabiskan dana 7,41 triliun pada semester 1 2022. Jumlah itu naik 103% year on year dari posisi sebelumnya yaitu 3,64 triliun. Nah, sedangkan penghasilan bersihnya itu 3,39 triliun atau cuma 45% dari total kebutuhan gaji. Ya rugi dong, tekor. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan pos gaji karyawan menempati urutan pertama pengeluaran, itu paling tinggi pengeluarannya. Kedua beban penjualan 6,34 triliun dan ketiga beban umum 5,75 triliun. Wah, gimana dong ya kalau pendapatannya aja itu cuman 45% kan tadi dia bilang ya. Iya, pendapatan bersih cuman 3,39 triliun. Jumlah gaji yang harus dibayar sekitar 7, belum lagi beban penjualan 6,35 triliun, beban umum 5. Berapa triliun lebih itu kerugiannya ya setiap tahunnya. Oke. Kemudian Kontan menyoroti PHK massal juga dari Gotoh ini ya, dia menyoroti dari sisi kompensasi, antara lain laptop yang selama ini diberikan ke karyawan untuk dipakai bekerja itu boleh dimiliki, itu bagian dari kompensasi ya yang diberikan. Nah, menariknya itu Gotoh ya, kita tahu juga lah selain Gotoh ada juga perusahaan-perusahaan lain kayak Shopee dan lain-lain juga melakukan PHK dan sudah sekilas pernah saya bahas. Nah, sini yang menarik di luar sana, khususnya di Amerika Serikat, kita lihat dari New York Times ini juga sudah jadi pembicaraan banyak. Sudah pernah saya bahas sedikit, tapi di sini angkanya sudah keluar ini bahwa Meta atau dulu yang namanya Facebook ya memberhentikan 11.000 karyawan. Jauh lebih besar dari Gotoh yang cuma 1.300. Tapi Gotoh kan 1.300 itu sekitar ya 12% tadi ya. Nah ini 11.000 ya kira-kira sama, cuman 13%. Karena jumlah karyawannya Meta jauh lebih banyak dari Gotoh. Jadi 11.000 walaupun secara jumlah banyak gitu, ya dong 11.000 dibanding 1.300 pasti banyakan 11.000. Tapi kalau dari segi persentase ya hampir mirip 13% ya. Nah disinilah yang yang dibilang bahwa apakah ini adalah kegagalan Meta di dalam bisnis metaverse-nya, walaupun mereka tetap ngotot mau berkembang di bidang metaverse-nya. Nah, di sini dikatakan juga dia ya sudah pastilah di satu sisi melakukan pemutusan hubungan kerja sebanyak 11.000 orang, tentu proses perekrutan ya berhentilah ya. Catat ya, 11.000 orang, 13%. Nah kita lihat yang berikutnya ini yang juga tidak kalah menariknya. Amazon memberhentikan 10.000. Lebih kecil dong dari Meta. Meta kan 11.000. Amazon cuma 10.000. Jangan salah. Amazon itu 10.000 ya. Itu cuma berapa persen? Cuma 3%-nya aja. Jadi sebenarnya walaupun jumlahnya banyak ya 10.000, tapi kecil, cuman 3%. Nangkap ya maksud saya ya? Benar, 10.000 itu lebih besar dari 1.300 yang dipecat oleh Gotoh. Tapi Gotoh memecat 1.300 itu kira-kira 12% dari karyawannya. Sedangkan tadi yang kita lihat Meta memecat 11.000, itu juga kira-kira sama, sekitar 13%-an. Nah ini Amazon memecat 10.000, tapi itu baru 3%-nya. Bayangin kalau dia pecat 13%-nya,
bisa 40 ribuan orang yang di PHK. Jadi dengan kata lain, meskipun jumlahnya 10 ribuan, ya beda-beda tipis sama Meta secara kuantitas, tapi secara persentase dia kecil. Cuma 3% saja yang di PHK, ya. Nah, kira-kira samalah kalau dia tidak PHK orang, mungkin biaya gaji yang harus dibayar kepada 10 ribu orang ini akan mengikis keuntungan, ya. Karena biaya gaji pasti besar, ya. Nah, inilah langkah-langkah yang memang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di tengah dunia yang semakin krisis. Terima atau tidak terima, ya inilah kenyataannya, ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi yang saya bisa katakan adalah begini: jika Anda sampai sekarang ini masih memiliki pekerjaan, ya apapun itu, syukurilah, ya. Kalau masih punya pekerjaan. Jadi Anda harus melihat, kasihan sih itu di PHK. Jadi kalau Anda masih bisa bekerja, bisa pergi ke kantor, Anda harus bersyukur, ya, karena ada orang di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, akan ada puluhan bahkan ratusan ribu orang yang akan kena PHK. Oke? Kira-kira begitu, ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan. Seperti biasa, terima kasih.